Kisah ini terjadi 15 tahun yang lalu. Seorang model berusia 16 tahun keturunan Indonesia Amerika menikah dengan Pangeran Kalantan yang berusia 30 tahun. Awalnya, pasangan itu tampak bahagia, meskipun ada perbedaan usia yang cukup besar. Namun, baru 1 tahun setelah pernikahan mereka, model muda itu melarikan diri, memicu skandal besar di negara tersebut. Dan apa yang dia ungkapkan setelahnya benar-benar akan membuatmu terkejut. Mengapa Manohara melarikan diri dari suaminya? Dan bagaimana kehidupan dia sejak saat itu? Tonton video lengkapnya untuk mengetahui jawabannya. Jangan lupa untuk menyukai video ini, berlangganan saluran ini, dan tekan ikon lonceng agar kamu mendapatkan notifikasi setiap kali aku mengunggah video baru. Mari kita lanjutkan. Para anggota keluarga kerajaan Kalantan telah terlibat dalam banyak pernikahan dengan wanita-wanita cantik dan model. Misalnya, saudara Pangeran Muhammad Fakri, Pangeran Muhammad Faiz, menikahi seorang wanita Swedia yang sangat cantik pada tahun 2019. Faiz berusia 45 tahun saat itu, dan dia berusia 32 tahun. Dan sekarang, mereka memiliki seorang putra. Contoh lainnya adalah putra sulung dalam keluarga, Sultan Muhammad yang kelima, yang menikahi seorang wanita Rusia bernama Oksana Fovodena. Mereka juga memiliki perbedaan usia yang cukup besar, di mana beliau berusia 49 tahun dan Oksana berusia 26 tahun pada saat pernikahan mereka. Oksana adalah seorang model dan ratu kecantikan. Namun, Sultan menceraikannya hanya 1 tahun kemudian, memicu skandal global karena Oksana telah melahirkan seorang putra selama pernikahan mereka. Tetapi Sultan menolak mengakui anak tersebut dan meninggalkan mereka. Skandal ini menarik perhatian media secara luas di seluruh dunia. Namun, kisah yang akan kita bahas dalam video ini menciptakan skandal yang bahkan lebih besar pada masanya. Manohara Adelia Pino lahir pada tanggal 28 Februari 1992 di Jakarta, Indonesia. Ayahnya, George Mans, adalah orang Amerika dan bekerja sebagai insinyur. Sedangkan ibunya, Daisy Fajarina, adalah orang Indonesia. Mereka bercerai saat dia baru berusia 2 tahun. Dan sejak itu, dia tinggal bersama ibunya. Mana menghabiskan masa kecilnya di Prancis sebelum kembali ke Indonesia pada tahun 2006. Dengan darah campurannya, dia memiliki kecantikan yang menawan. Ketika dia berusia 14 tahun, pencari bakat menemukannya. Dan dia pun menjadi seorang model. Dia perlahan-lahan menjadi terkenal, dan bahkan dinobatkan sebagai salah satu dari 100 wanita paling berharga di Indonesia oleh majalah Harper's Bazaar Indonesia. Pada bulan Desember 2006, ketika dia hampir berusia 15 tahun, dia diundang oleh Wakil Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak, ke sebuah jamuan makan malam di Kuala Lumpur, di mana dia bertemu dengan pria yang kelak menjadi suaminya. Pangeran Muhammad Fakri adalah anggota keluarga kerajaan Kalantan. Dia adalah putra Sultan Ismail Petra, yang merupakan Sultan Kalantan ke-28 sebelum putra sulungnya, Sultan Muhammad yang kelima, mengambil alih pada 13 September 2010. Pangeran Fakri langsung tertarik pada Mano, meskipun dia masih sangat muda. Kecantikannya meninggalkan kesan mendalam pada semua orang. Setelah itu, Pangeran Fakri sering menemuinya dan memberitahu ibunya bahwa ia ingin menikahi Mano. Pada tanggal 17 Agustus 2008, keluarga Manohara diundang ke Istana Kalantan dan diperkenalkan kepada Sultan dan istrinya saat itu. Awalnya, pernikahan tersebut menghadapi hambatan karena Mano baru saja berusia 16 tahun dan tidak ada surat dari kedutaan Indonesia setempat. Namun, akhirnya pernikahan itu tetap terjadi, meskipun ada perbedaan usia yang cukup besar. Pernikahan tersebut adalah acara sederhana yang dihadiri oleh keluarga dekat dan teman-teman. Setelah pernikahan, Mano diberikan gelar Cecepuen dan menjadi bagian dari keluarga kerajaan Kalantan. Mano menghadiri banyak acara bersama suaminya dan sangat disukai oleh masyarakat. Awalnya dia tampak bahagia di depan umum, namun di balik pintu tertutup, keadaannya berbeda. Hanya 2 bulan setelah menikah, Mano mencoba pulang ke rumah, mengatakan bahwa dia diperlakukan buruk oleh suaminya, tapi tidak ada yang mempercayainya, dan dia dikirim kembali ke istana. Lalu, Pangeran Fakri mencoba meyakinkannya untuk tetap tinggal. Dia memberikannya mobil dan membawa dia serta ibunya ke Arab Saudi untuk umrah. Ketika mereka kembali, Pangeran Fakri membawa Mano bersamanya ke Malaysia dan tidak mengizinkan ibunya ikut. Selama 9 bulan berikutnya, Mano dikurung di kamarnya di istana dan disuntik obat penenang setiap kali dia mengeluh. Dia juga disuntik dengan obat agar cepat hamil. Obat ini juga merupakan hormon yang bisa membuat seseorang cepat bertambah berat badan dalam waktu singkat. Mano mengalami kekerasan setiap hari, dan dia akan disiksa jika tidak tampak bahagia saat menghadiri acara sosial bersama Pangeran Fakri. Dia sudah mencoba melarikan diri berkali-kali, tapi tidak pernah berhasil. Namun, pada bulan Mei 2009, akhirnya dia mendapatkan kesempatannya. Ayah suaminya,
Sultan Ismail Petra, jatuh sakit, dan mereka pergi bersamanya ke Singapura untuk berobat. Pada saat itu, Pangeran Fakhri sibuk dengan ayahnya yang sedang sakit, dan tidak punya waktu untuk Mano. Jadi, dia memanfaatkan kesempatan itu dan menyalakan alarm darurat di lift Hotel Singapura, yang membuat petugas keamanan datang dan membiarkannya melarikan diri. Dengan bantuan dari Kedutaan Besar Amerika Serikat, Manohara berhasil sampai ke Bandara Changi dan kembali ke Indonesia dengan selamat. Ketika kisah ini terungkap ke publik, hal itu menimbulkan skandal besar dan bahkan memperkeruh hubungan antara kedua negara. Melalui konferensi pers, Mano dan ibunya mengungkapkan banyak kebenaran yang mengejutkan. Aku telah diperlakukan seperti binatang. Aku seperti miliknya. Aku berada di kamarnya. Dan setiap kali dia ingin bermain denganku, dia hanya masuk ke kamar dan bermain denganku. Aku seperti benda, kata Mano. Kekerasan seksual dan pelecehan seksual sudah seperti rutinitas harian bagiku. Dan dia melakukan itu setiap kali aku tidak mau berhubungan seksual. Tambahnya, dia juga mengungkapkan bahwa dia memperkosanya bahkan sebelum mereka menikah. Dan dia tidak bisa memberitahu siapapun. Namun, sang pangeran membantah semua tuduhan. Mengklaim bahwa dia pergi atas kemauannya sendiri. Dan menuduh ibunya mempengaruhinya untuk mengarang cerita tentang sang pangeran. Pada bulan Juli 2009, dia mengambil tindakan hukum terhadapnya di Pengadilan Syariah Islam Malaysia. Dan pada tanggal 13 Desember, dia memenangkan kasus tersebut. Pengadilan memerintahkan Mano untuk kembali kepada suaminya dan membayar kembali utang sebesar 1,8 juta dolar yang katanya dia pinjam dari suaminya. Namun, Mano tidak pernah kembali ke Malaysia atau menghadiri proses persidangan. Fakhri mengajukan gugatan itu di negara bagian asalnya, di Malaysia, di mana dia memiliki koneksi politik dan kekuasaan yang signifikan. Oleh karena itu, jika Mano kembali ke Malaysia atau muncul di pengadilan, dia berisiko kehilangan kebebasannya sekali lagi. Jadi dianggap cerdas dan bijaksana baginya untuk tidak hadir. Tak lama setelah itu, keduanya resmi bercerai. Sekarang, hampir 15 tahun telah berlalu sejak skandal itu. Mano sekarang berusia 32 tahun dan telah tumbuh menjadi wanita yang lebih kuat. Dia kembali melanjutkan studinya dan meneruskan karirnya sebagai model. Menikah di usia yang sangat muda, aku menghadapi banyak tantangan. Tapi aku bersyukur berada di posisi aku sekarang, katanya. Aku bersyukur karena aku bisa bertahan. Sekarang, aku sehat dan bisa bekerja di tanah airku sampai aku mencapai tujuanku, tambahnya. Mano juga aktif sebagai pelestari hewan dan lingkungan, membantu menyelamatkan dan merehabilitasi hewan yang terluka, yatim piatu, atau terancam punah, serta melestarikan satwa liar dan habitat alami. Dia juga aktif di Instagram, berkolaborasi dengan merek fashion, desainer, dan merek kosmetik. Dia terlihat lebih bahagia dan lebih cantik dari sebelumnya. Di sisi lain, Pangeran Fakhri kehilangan gelarnya pada tahun 2010 setelah diduga terlibat dalam penembakan pengawal kakaknya. Kisah Mano menyoroti bahwa menjadi istri seorang pangeran bukanlah sebuah dongeng. Dalam kehidupan nyata, menikah dengan keluarga kerajaan bisa sangat mengecewakan dan bahkan menjadi mimpi buruk. Apa pendapatmu tentang kisah ini? Bagikan opinimu di kolom komentar. Dan itu saja. Jika kamu menikmati videonya dan ingin lebih banyak lagi seperti ini, jangan lupa klik tombol suka di bawah sebagai bentuk apresiasi. Dan jika kamu belum melakukannya, kamu benar-benar harus subscribe, berlangganan ke channelku, dan aktifkan icon lonceng, agar kamu mendapatkan notifikasi setiap kali aku mengunggah video baru setiap minggu. Sampai jumpa di video berikutnya.